Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Setelah pertempuran baru saja berakhir, sebuah suara tepuk tangan tiba-tiba saja terdengar. Tidak buruk, kamu benar-benar bisa mengalahkan keabadian dewa. Kamu sangat kuat. Suara samar terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat sesosok yang baru saja muncul itu. Sosok itu luar biasa jelek. Tubuhnya pendek agak gemuk, kulitnya gelap, wajahnya seram, dan janggutnya sangat lebat. Siapapun yang melihatnya pasti akan ketakutan hanya dengan melihat penampilannya. Namun hal yang sangat mengejutkan adalah Xiaoyan bahkan tidak dapat merasakan keberadaannya. Itu artinya kekuatan orang aneh ini sangat kuat untuk bisa bersembunyi dari persepsi spiritual Xiaoyan. Tubuh utama Xiaoyan dan Klon Yuanzhen duduk bersila. Meskipun Ning Yao sudah mati, tapi racun yang tersisa di tubuh Xiaoyan seperti teratai Buddha yang meledak. Xiaoyan sudah menelan total 4 pil detoksifikasi. Sekarang dia mengeluarkan 3 pil yang tersisa dan melemparkan ke dalam mulutnya. Kekuatan obat yang agung dengan cepat meleleh di tubuh Xiaoyan. Walaupun demikian, kecepatan penyebaran racun tidak berhenti sama sekali. Dibandingkan dengan tubuh utama Xiaoyan, racun di dalam tubuh Klon Yuanzhen bahkan lebih kuat. Daging dan darahnya tidak hanya menunjukkan warna ungu, tetapi bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Selain tubuh bagian luarnya yang mulai membusuk, organ di dalamnya juga lebih serius. Sial, bahkan pil detoksifikasi tingkat dewa tidak bisa menghilangkannya, ucap Xiaoyan mengatupkan giginya. Racun yang ada di tubuh Xiaoyan bukanlah racun biasa. Itu mengandung kekuatan aturan dunia yang dipahami Ning Yao. Seperti yang dia katakan sejak awal, meskipun pada akhirnya dia mati, dia akan melapisi kulit Xiaoyan. Kekuatan racun ini jauh melebihi imajinasi Xiaoyan. Sekarang hanya klon pemakan jiwa yang tidak terpengaruh oleh racun tersebut. Saat Xiaoyan menoleh untuk melihat sosok yang tiba-tiba muncul di udara, dia segera mengerutkan keningnya. Suara sebelumnya berasal dari seorang pria ini. Penampilannya sangat aneh. Sejak Xiaoyan menerobos keabadian Kaisar, dia sudah lama tidak melihat orang jelek seperti itu. Lagi pula di tingkat keabadian Kaisar, seharusnya bukan hal sulit mempertahankan ketampanannya. Kemunculan orang ini secara tiba-tiba membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Penampilan jeleknya bahkan lebih aneh lagi. Bolehkah aku tahu siapa senior ini? Ucap Xiaoyan. Dia menggunakan klon pemakan jiwa untuk berbicara pada pria jelek itu. Dengan kondisi Xiaoyan saat ini, akan sangat bahaya jika orang ini datang dengan niat buruk. Aku tidak tahu siapa aku, ucap pria jelek itu terkekeh. Senyuman ini bahkan lebih jelek. Xiaoyan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Lalu apa maksud dari kedatangan senior ke sini? Tanya Xiaoyan dengan wajah suram. Itu karena dia tidak bisa merasakan fluktuasi aura apapun di tubuhnya. Itu berarti bahwa kekuatan lawan telah melampaui batas kekuatan yang dapat dirasakan Xiaoyan. Bahkan ketika Xiaoyan melawan Ning Yao, kekuatan jiwanya selalu terkunci di sekitarnya. Pria jelek itu sepertinya muncul begitu saja. Mungkin dia adalah anggota dari dunia besar ini. Kecurigaan pertama Xiaoyan adalah Yaodong. Mungkin Yaodong sengaja memanggilnya ketika dia dalam kondisi terlemahnya. Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Lagi pula munculnya Wanji sebelumnya juga karena perintah Yaodong. Xiaoyan sekarang terluka parah. Racun di dalam tubuhnya tidak bisa dihilangkan. Mustahil baginya untuk bisa melawan pria misterius di depannya. Aku di sini karena perintah dari orang lain. Tujuanku datang hanya untuk membunuhmu. Namun jangan khawatir, kematian tidak menakutkan. Paling-paling kamu akan merasa sedikit pusing. Jadi santai saja, ucap pria jelek itu berkata dengan enteng. Ketika Xiaoyan mendengar ini, klon pemakan jiwa langsung bersiaga. Namun saat dia membuka mulut untuk berbicara, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menahan tenggorokannya. Rasa tercekik dan kematian yang kuat menyelimuti Xiaoyan. Bukan sekedar klon pemakan jiwa, tubuh utama Xiaoyan juga merasakan ancaman dari aura kuat ini. Setelah pria jelek itu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang dari klon pemakan jiwa. Dia muncul lagi di lokasi tubuh utama dan Klon Yuanzhen berada. Sial, baumu seperti mayat yang sudah membusuk ratusan tahun. Mungkinkah kamu diracuni? Ucap pria itu
mengipasi hidungnya dengan tangannya. Fitur wajahnya berkerut, membuat wajahnya yang sudah jelek menjadi semakin jelek lagi. Bahkan jika Xiaoyan tahu kalau pria di depannya punya niat buruk, namun dia tidak berdaya karena racun di tubuhnya masih menyebar. Racun dalam tubuhmu mengandung kekuatan aturan. Jika tidak ada cara untuk melakukan detoksifikasi dengan kekuatan aturan, aku khawatir ini tidak akan memakan waktu lebih dari 3 hari sebelum kamu berubah menjadi genangan darah. Aku di sini untuk membunuhmu. Kupikir akan ada sedikit perlawanan yang membuatku semangat. Namun sekarang dengan kondisimu, aku bahkan tidak perlu melakukannya sebelum kamu akan mati sendiri. Ini membosankan sekali, ucap pria jelek itu berkata dengan kesal. Dia memegang dagunya dengan tangannya dan tampak berpikir. Hah, begini saja. Biarkan aku membantumu sembuh dulu, ucap pria jelek itu. Dia mendekati Xiaoyan. 5 jarinya tiba-tiba menekan kening Xiaoyan. Kekuatan tak terlihat mengalir ke tubuh Xiaoyan. Racun yang beredar di tubuhnya benar-benar berkumpul di meridiannya. Setelah itu racun tersebut menjadi pil bundar. Setelah mendetoksifikasi Xiaoyan, pria jelek itu berjalan menuju klon Yuanzhen. Seperti sebelumnya, pria jelek itu menekan kening klon Yuanzhen. Segera semua racun kuat dituangkan ke dalam meridian dan akhirnya terbentuk pil racun. Terlepas dari apa niat pria itu, Xiaoyan sangat terkejut di dalam hatinya. Pil racun semacam itu ada di dalam tubuhnya. Maka racun yang akan dia temui di masa depan akan diserap oleh pil racun ini. Jika begitu maka tubuh keabadian fisik Xiaoyan tidak takut lagi dengan racun. Selesai, aku sudah menyembuhkanmu. Cepat pulih dan bertarunglah denganku. Aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucap pria jelek itu. Xiaoyan yang terluka parah karena racun itu dengan cepat pulih. Hal yang sama berlaku untuk tubuh fisik Yuanzhen. Hanya butuh kurang dari setengah batang dupa untuk menyembuhkan luka internal maupun eksternal. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Klon Yuanzhen juga kembali ke tubuh aslinya dan bergabung menjadi satu. Dia menatap pria jelek yang menunggu di depannya. Tanpa menunggu Xiaoyan berbicara, pria itu perlahan mengangkat lengannya. Dia mengulurkan jarinya dan menjentikkannya ke arah Xiaoyan di udara. Boom! Suara teredam terdengar. Kekuatan yang luar biasa kuat langsung menghempaskan Xiaoyan. Adegan ini terjadi begitu saja. Menahan sekarang ini juga merupakan kondisi fisik terkuat Xiaoyan. Bahkan dalam keadaan seperti itu Xiaoyan masih dikempaskan. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan melakukan transformasi menjadi bentuk raksasa. Senior, apa maksudmu? Dendam apa yang kamu miliki terhadapku? Ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. Jelas adegan ini membuatnya bingung. Hal yang paling menghina adalah dia tidak memanfaatkan situasi Xiaoyan yang teracuni dan membunuhnya. Tapi justru setelah menyembuhkannya, dia mengambil tindakan untuk menyerangnya. Serangkaian tindakan aneh ini membuat Xiaoyan cukup bingung. Dengan kekuatanku, apakah aku memerlukan alasan untuk membunuh seseorang? Ucap pria jelek itu. Sosoknya tiba-tiba saja muncul di belakang Xiaoyan. Tangannya yang menyala dengan cahaya langsung menampar ke punggung Xiaoyan. Boom! Meskipun Xiaoyan sudah mengaktifkan kekuatan tubuh keabadian fisik, dia masih tidak bisa menahan serangan yang sangat kuat dari pria tersebut. Sosok raksasa Xiaoyan terbang melintasi langit. Puluhan tulang di tubuhnya patah. Meski bisa pulih dalam sekejap, namun perasaan dihancurkan oleh lawan dan diperlakukan seperti mainan sudah lama sejak hal ini terjadi. Xiaoyan merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk bersaing dengannya, kecuali dia menggunakan kekuatan takdir dari roh dunia iblis kuno. Tapi Xiaoyan juga merasa ada yang salah dengan roh dunia iblis kuno. Terobosan Ning Yao pasti ada hubungannya dengannya. Dengan kata lain, roh dunia iblis kuno tidak hanya membuat kesepakatan dengan satu orang. Dia juga memberikan nikmat kepada orang lain yang memasuki tempat ini. Roh dunia, bisakah kamu beritahuku kekuatan apa yang dimiliki orang jelek ini? Ucap Xiaoyan mencoba bertanya. Dia ingin melihat apakah akan ada jawaban. Keabadian dewa tahap setengah kegaman. Suara halus roh dunia terdengar di benak Xiaoyan. Jawaban ini membuat Xiaoyan terdiam. Ranah keabadian kaisar dibagi menjadi langkah pertama sampai 9. Setelah keabadian kaisar adalah keabadian dewa. Xiaoyan belum menyentuh keabadian dewa. Dia tidak yakin tentang apa yang dimaksud dengan keadaan setengah genggaman. Tapi jika dia terus bertanya kepada roh dunia iblis kuno, itu hanya akan mengekspos kekurangan sendiri. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa bertanya kepada Zanlao. Santua, bisakah kamu menjelaskan kepadaku tingkat keabadian dewa? Apa yang dimaksud dengan setengah genggaman? Tanya Xiaoyan. Tingkat kaisar keabadian dewa adalah akhir dari yang kuat. Dia benar-benar telah memasuki urutan yang terkuat. Yang lebih misterius lagi, dinilai berdasarkan level 1-9,
Setiap tingkatan berbeda, terdapat pemahaman yang berbeda pula. Keabadian dewa tingkat pertama adalah telapak tangan awal. Keabadian dewa tingkat kedua adalah setengah genggaman. Inilah perbedaan antara mengendalikan kekuatan aturan. Ucap Zanlao, suaranya segera terdengar di benak Xiaoyan. Ini berbeda dengan imajinasi Xiaoyan. Keabadian dewa masih 1-9. Namun yang perlu ditembus adalah adanya perubahan yang mengejutkan. Setelah menjadi keabadian dewa, ini mewakili kekuatan tempur terbaik di seluruh dunia. Kalau begitu Wan Ji dan Ning Yao yang kubunuh, pastilah keabadian dewa tingkat pertama. Dan orang jelek ini seharusnya sudah di tingkat kedua. Pantas saja penampilannya membuatku merasakan penindasan yang sama sekali berbeda dari Ning Yao dan Wan Ji, ucap Xiaoyan. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan menoleh ke arah pria jelek itu. Meskipun dia tidak tahu apa tujuannya pihak lain, tapi Xiaoyan tidak bisa membiarkan orang lain meremehkannya sedemikian rupa. Segera tanda bintang 9 berkelap-kelip di keningnya. Kemudian bentuk tubuhnya terus berkembang. Yeondong, korbankan 10 tetes darah untukku. Suara Xiaoyan terdengar di telinga Yeondong. Yeondong tertegun sejenak, namun dia tidak berani ragu ketika menggigit ujung lidahnya. 10 tetes esensi darah terbang menuju Xiaoyan. Itu terintegrasi ke dalam tubuh besarnya. Setelah Xiaoyan menerobos keabadian fisik bintang 9, ia tidak pernah benar-benar meledak sepenuhnya dengan seluruh energi dan kekuatan darahnya. Transformasi tubuh maksimumnya hanya mencapai 4.000 kaki. Sekarang setelah Xiaoyan sepenuhnya melepaskan kekuatan fisiknya, tubuh besarnya sekali lagi mengembang mencapai 5.000 kaki. Sosok raksasa itu menghalangi langit, tapi di depan pria jelek ini, tampaknya tidak peduli seberapa besar tubuh Xiaoyan, sulit untuk bersaing dengan kesenjangan kekuatan yang seperti jurang di antara mereka. Keabadian fisik bintang 9. Jika itu terjadi pada masa kejayaan klan Jimmy, tubuh fisik bintang 9 seperti ini bukanlah apa. Gumam pria jelek itu. Tidak peduli apa yang dilakukan Xiaoyan saat ini, tak satu pun dari tindakannya menimbulkan ancaman. Kesenjangan besar antara kekuatan membuat tidak berguna apapun yang Xiaoyan lakukan. Pria itu sepertinya hanya ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan Xiaoyan. Esensi darah Yeondong juga menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Vitalitas dan darahnya menunjukkan tanda-tanda mengembang lagi. Xiaoyan tahu jika dia ingin memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pria di depannya. Selain menggunakan keberuntungan roh dunia, dia hanya perlu menemukan cara agar keabadian fisik bintang 9 menerobos ke alam leluhur. Hanya keabadian fisik di alam leluhur yang memiliki kemampuan melawan keabadian dewa. Yeondong, berikan lagi. Suara Xiaoyan terus terdengar. Yeondong yang menjadi sasaran hanya bisa tersenyum pahit. Dia sudah kehilangan 1 bintang sebelumnya. Sekarang dia hanyalah keabadian fisik bintang 7. Dedikasi yang begitu besar atas esensi darahnya akan membuat bintangnya hancur lagi. Setelah sedikit ragu, pada akhirnya Yeondong masih memutuskan untuk menggigit ujung lidahnya. Dia terus menyumbangkan esensi darahnya untuk Xiaoyan. Esensi darahnya mengalir menuju Xiaoyan. Meskipun energi dan darah Xiaoyan meningkat, itu hanya esensi darah yang berasal dari keabadian fisik bintang 7. Kecuali semuanya dikorbankan, kemungkinan untuk menerobos alam leluhur sangatlah rendah. Sebenarnya alasan Xiaoyan bertindak kejam seperti ini tujuannya bukan untuk menerobos alam leluhur, tapi dia curiga bahwa pria ini dipanggil oleh Yeondong untuk membunuhnya. Pada saat ini bintang ke-7 di kening Yeondong benar-benar hancur. Saat itulah Yeondong memuntahkan seteguk darah. Sepertinya Yeondong juga tahu kalau Xiaoyan sedang mengujinya. Sekarang dia telah terjatuh ke ranah keabadian fisik bintang 6. Saudara laki-laki Yeondong, apa yang terjadi padamu? Ucap Ling Bao ketika melihat Yeondong memuntahkan darah. Yeondong mengabaikannya. Dia hanya menatap tajam ke arah raksasa di langit. Hah, membosankan. Sudah cukup. Jangan tunjukkan trik apapun lagi. Kamu tidak akan menjadi lawanku. Aku sudah lama menunggumu. Hentikan pertarungan ini. Ucap pria jelek itu menyilangkan tangannya berdiri di depan Xiaoyan. Secara fisik sama sekali tidak ada perbandingan antara kedua belah pihak. Namun ketika kesenjangan kekuatan terlalu besar, perbedaan ukuran tubuh tidak akan berpengaruh. Mungkinkah orang ini tidak ada hubungannya dengan Yeondong? Gumam Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semangat puasanya semoga berlancar selalu dan berkah selalu. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.